Welcome back to my channel Dapur Hajah Zakia. Untuk kalian yang hobi masak, ingin belajar masak, atau yang suka makan saja, channel ini cocok sekali untuk kalian. Video kali ini aku membuat empek-empek atau slem ikan tenggiri. Rasanya enak banget, spesial. Pasti keluarga kalian suka, untuk jualan bisa juga. Ikutin terus video aku, tonton sampai selesai. Agar aku bersemangat membuat video untuk kalian, tekan subscribe, komen, lonceng kanan bawah, like and share ke sosial media. Bahan-bahannya sebagai berikut: 350 gram tenggiri yang sudah dipirik, artinya itu daging tenggiri ya, bukan tenggiri yang utuh. 1 sendok makan tepung ketan, 250 cc air es, itu untuk adonan pertama. Untuk kedua, 110 cc air es, 1 sendok makan garam, setengah sendok makan kaldu jamur, atau kalau kalian suka roiko atau apa bisa kalian pakai, tapi kalau aku nggak pakai ya. 1 sendok makan bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 butir telur. Untuk bahan ketiga, 400 gram sagu tani dan 2 sendok makan minyak sayur. Pertama-tama ikan tenggirinya kita belah dulu. Setelah kita cuci bersih ikan tenggirinya, kalau bisa cari ikan tenggiri yang segar ya, jangan yang sudah dies. Kalau kalian sudah dies, nanti timbangan airnya bisa kalian kurangi sesuai dengan timbangan yang sudah masuk ke es. Tenggirinya bagus pakai tenggiri yang laki, tenggiri yang kecil, yang tenggirinya enggak gemuk, tenggirinya yang gepeng ya. Ini tenggiri gepeng lebih enak. Kita buang tulangnya. Sekarang kita mulai pirik dulu karena kita butuh 350 gram daging yang sudah kita pirik. Kalau tenggiri segar dia enak banget, dia nggak bau, dia enak rasanya. Dan ini kita kalau kita pirik begini tenggirinya jadi lembut. Kita timbang 350 gram. Jadi dari 0 kita mulai masukkan. Ya. Kita pirik lagi. Pertama-tama ikan 350 gram tadi yang sudah kita pirik, kita kasih air 250 cc. Kalau ikannya dari es, kita kurangin airnya juga bisa ya, karena kalau kita misalnya sudah milik ikan 350 gram terus kita belum mau bikin pempek, terus kita taruh di freezer, begitu kita keluarin lagi ditimbang misalnya jadi 400, berarti airnya dikurangi 50 cc lagi ya. Kemudian kita masukkan tepung ketan. Selanjutnya telur kita campur garam, kita campur bawang putih, 1 sendok makan bawang putih halus ya. Jadi kurang lebih misalnya kita giling bawang putih, setelah halus baru kita takar 1 sendok makan. Bumbu kaldu jamur, aduk-aduk.
Kita campur air yang 110 cc. Langsung kita masukkan ke sini lagi. Lalu kita masukkan terigu. Kemudian kita masukkan minyak sayur 2 sendok makan. Adonan ini lembut sekali, sehingga kalau untuk ngebentuknya kita harus masukkan ke freezer dulu atau ke kulkas. Kita diamkan selama 30 menit agar kita bisa bentuk. Oke, sekarang kita taruh di kulkas dulu ya selama 30 menit. Untuk bahan cuko kita buat 300 gram gula aren, gula cuko yang hitam. Kita rebus dengan 6 ml air. Setelah kita rebus ini, kita saring, kita siapkan 2 sendok makan cabai giling atau sesuai selera. Kalau pedas sukanya bisa ditambah. 1 sendok makan bawang putih giling, 1 sendok makan vetsin atau setengahnya juga bisa, atau aku nggak pakai vetsin, aku pakai kaldu jamur aja. 1 sendok makan garam, 3 sendok makan cuka. Nanti setelah gulanya cair, kita saring dulu ini rebusannya. Setelah gulanya cair, kita saring. Agar sampah-sampah gulanya nggak ikut ke cuka. Ternyata gulanya bersih ya, nggak ada sampah-sampahan. Biasanya gula merah suka ada sampah-sampahan, sehingga perlu kita saring. Ternyata gulanya nggak ada sampah. Oke, selanjutnya kita masukkan cabai yang sudah kita giling. Kalau cabai ini sesuai selera, tadi aku udah bilang aku pakai 2 sendok makan. Kalian kalau suka pedas bisa tambah. Bawang putih halus yang sudah digiling,
jamur. Ini udah wangi banget cukanya. 3 sendok makan air cuka. Ini ketinggalan. Wangi banget cukanya, dicobain. Enak banget. Kalau cuka di kampung saya di Palembang ini nggak disaring, tapi kalau di Jakarta kadang-kadang minta disaring setelah cukanya jadi, agar cabai-cabainya disaring lagi. Tergantung selera saja sih, mau disaring nggak disaring, sesuai keinginan saja. Untuk taburan ebi kita buatkan lagi nanti. Sudah aku siapin ebi yang aku cuci bersih dan aku haluskan, aku sangrai nanti untuk ditaburan pada saat kita mau makan pempeknya. Karena request dari anak-anak aku nggak suka banyak cabai di atasnya begini, jadi aku saring lagi biar cukanya lebih bersih, nggak ada ampas. Lalu kita sisihkan dulu, kita buat pempek kapal selamnya. Sekarang adonannya sudah kita keluarkan dari kulkas dan kita mulai timbang-timbang 100 gram biar gedenya sama. Ya, tambahin dikit. Kurangi lagi, masing-masing 100 gram ya. Kita timbang. Lalu kita bentuk-bentuk. Ini caranya ya. Dia lembut sekali pempeknya, sehingga kita harus bisa jangan sampai ada yang pecah. Nanti kalau dia pecah, dia telurnya keluar. Kita pecahin telur. Jangan sampai retak ya. Kalau masih retak kayak gini, kita giniin lagi, karena kalau retak telurnya akan bocor. Jadi kita masukkan telurnya, masukkannya 3/4 aja ya, jangan sampai penuh, nanti dia akan tumpah. Aku lebih suka masukin kuning telurnya aja. Lalu kita masukkan ke dalam air yang sudah kita didihkan. Selanjutnya kita lakukan lagi.
Kita pecahkan telur lagi. Kalau yang kecil-kecil, kapal selamnya bisa telurnya dikocok. Karena aku bikin yang besar, jadi cukup kuning telurnya saja. Langsung kita masukkan sampai selesai ya. Walaupun pempek sudah ngambang, jadi kalian mau tahu dia sudah matang apa belum, kalian bisa tusuk ininya. Nah, kalau dia udah nggak bocor lagi telurnya, berarti dia sudah matang, udah bisa diangkat. Setelah pempeknya matang, kita angkat. Kalau untuk lenjer bahannya juga sama, kita bisa timbang per 100 gram. Hanya masalah bentuknya saja, kita bentuk-bentuk seperti ini. Kalau udah jadi seperti ini, jangan diangkat pakai tangan, nanti bentuknya berubah. Kita bisa pakai pegangan ini. Langsung kita masukkan ke air mendidih. Setelah pempeknya matang, setelah kita tes tadi nggak bocor lagi, kita angkat ya. Pempek kapal selam sudah selesai, dan aku bikin juga tadi lenjer bonusnya. Ini cuka udah siap, dan ini adalah ebi yang sudah aku cuci bersih, aku sangrai dan aku haluskan. Saat kita mau makan pempek, kita bisa taburin di atas cuka seperti ini, jadi cukanya terasa udang. Pempek ini kalau kalian suka digoreng, bisa digoreng saat mau makan, atau makan seperti ini juga udah enak. Kalau aku sukanya seperti ini makannya, karena kalau digoreng terlalu banyak minyak, jadi aku kurang suka. Kalian bisa buat di rumah, untuk spesial, rasanya enak sekali, lembut, pempeknya wangi, dan cukanya juga endes banget. Kalian bisa coba, silahkan, selamat mencoba. Tonton terus ya video aku selanjutnya di channel Dapur Hajah Zakia. Jangan lupa yang belum tekan subscribe, komen, lonceng kanan bawah, like, and share ke sosial media. Terima kasih.